Semangat pagi Ananda. Terima kasih untuk hari ini kalian masih berkesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Ibu, dan Ibu juga senang berkesempatan menyapa kalian untuk kita bersama-sama belajar dari buku pena kalian, buku pena tema 7 kebersamaan pada subtema 2 kebersamaan di sekolah pada pembelajaran yang ketiga dan pembelajaran yang keempat. Nah, Nanda, apakah kalian memiliki semangat yang tinggi seperti Ibu Ismaria pada hari ini? Ya, ayo kita sama-sama ya belajar dari buku pena kalian. Nah, Ananda, kita langsung ke pembelajarannya ya. Ananda, apakah kalian masih ingat kalau kemarin di pembelajaran kedua Ibu ada memberikan pembahasan tentang kata sapaan? Ya, kemarin Ibu berikan di akhir pembelajaran kedua. Nah, hari ini kita akan belajar kembali kata sapaan dalam fabel. Ananda ingat, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Nah, kata sapaan yang digunakan agar kalimat yang diucapkan itu terdengar sopan. Nah, berikut ini bentuk-bentuk kata sapaan dan contoh bentuk-bentuk kata sapaan ini sudah Ibu jelaskan kemarin ya di pembelajaran yang kedua, di akhir dari pembelajaran yang kedua. Nah, hari ini kita ulang kembali. Ibu akan membahas kembali, mengulang bentuk-bentuk kata sapaan. Nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi adalah salah satu dari bentuk kata sapaan. Panggilan keluarga yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman juga merupakan bentuk dari kata sapaan. Nama gelar atau profesi seseorang yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona juga merupakan bentuk-bentuk kata sapaan. Nah, untuk nama pelaku atau peserta yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar juga merupakan bentuk-bentuk dari kata sapaan. Nah, Ananda, sekarang yuk kita lanjut belajar dari muatan PPKN. Kita hari ini belajar sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Nah, Ananda, di sekolah itu ada murid putri. Dan di sekolah juga ada murid putra. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus memiliki rasa untuk saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, jadi ingat, semua anak memiliki hak belajar yang sama di sekolah dan juga memiliki kewajiban yang sama di sekolah. Nah, selanjutnya yuk kita belajar dari muatan matematika, menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Ayo ingat kembali tentang pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar yang ada berikut ini. Nah, berdasarkan gambar tadi dapat kita ketahui bahwa semua siswa ada 4 orang.
Banyak siswa yang memakai topi ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan semua siswa adalah 1/4. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Banyak siswa perempuan ada 3 orang. Banyak siswa perempuan berkacamata ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa perempuan berkacamata dibandingkan semua siswa perempuan adalah 1/3. Nah, baiklah, sekarang mari kita belajar dari muatan bahasa Indonesia kembali mengenai kata sapaan dalam fabel. Sebelumnya kamu belajar tentang kata sapaan. Nah, kata sapaan biasanya digunakan saat menyapa atau menegur seseorang secara langsung. Ada beragam bentuk kata sapaan, yaitu nama diri, panggilan keluarga, nama gelar atau profesi seseorang, serta nama pelaku atau peserta. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah banyak belajar tentang keberagaman. Nah, di pembelajaran keempat ini, di muatan PPKN, kita belajar kembali tentang keberagaman, yaitu keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Nah, Ananda, setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda. Kita harus bangga karena tidak semua negara memiliki keberagaman suku seperti Indonesia. Perbedaan suku bangsa tidak membuat Indonesia terpecah. Kita saling menghormati, membuat bangsa Indonesia sikap saling menghormati ya, maksud Ibu. Sikap saling menghormati membuat bangsa Indonesia tetap bersatu. Nah, jadi walaupun berbeda suku, kita dapat bermain bersama teman yang ada di sekolah. Sekarang coba perhatikan contoh suku bangsa yang ada di Indonesia berikut ini. Nah, yang pertama dari Pulau Sumatera, kita mengenal ada suku bangsa Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Nah, dari Pulau Jawa kita tahu atau kita mengetahui bahwa ada suku bangsa Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Nah, dari Kalimantan itu ada suku bangsa Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punang. Nah, untuk Sulawesi, suku bangsa yang berasal dari sana itu ada Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. Nah, bagaimana dengan Papua? Ya, suku bangsa yang berasal dari Papua itu seperti Asmat, Dani, Kowiai, Argoni, dan Mairasi. Nah, dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku bangsa Bali, Sasak, Sumba, Rote, Flores, dan Sumbawa. Nah, selanjutnya mari kita belajar kembali dari muatan matematika, menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, ayo ingat kembali tentang pecahan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah,
Banyak semua gelas ada 2. Dan banyak gelas berisi air ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak gelas berisi air dibandingkan semua gelas adalah 1/2. Nah, selanjutnya untuk gambar yang kedua ini, perhatikan. Banyak kursi ada 3. Banyak kursi yang diduduki ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak kursi yang diduduki dibandingkan semua kursi adalah 1/3. Nah, selanjutnya perhatikan pada gambar buah yang ada ini. Banyak semua buah di piring ada 4. Banyak apel ada 1. Nah, pecahan yang menyatakan banyak apel dibandingkan semua buah di piring adalah 1/4. Nah, Ananda, kita sudah sampai pada akhir pembahasan kita untuk hari ini dari tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah pada pembelajaran yang ketiga dan pembelajaran yang keempat. Terima kasih Ananda sudah bersedia belajar bersama-sama dengan Ibu Ismaria, dan Ibu Ismaria berharap pembahasan yang sudah Ibu Ismaria berikan tadi dapat membantu Ananda dalam memahami materi kita untuk hari ini. Terima kasih Ananda dan sampai jumpa lagi di pembelajaran kita selanjutnya.